ASQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asifa dimanapun Anda berada, kembali lagi di acara kesayangan kita, acara favorit kita di bulan suci Ramadan, yaitu di ASQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Oke, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber dari unit SD. Beliau adalah Ustadz Fajar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat banget ini. Alhamdulillah. Puasanya lancar ya? Lancar dong. Lancar. Gak ada yang bolong. Mudah-mudahan kita tuntas sampai akhir. Amin ya Allah. Oke, sahabat Asifa, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema yang harus benar-benar disimak nih untuk sahabat Asifa supaya Ramadan kita ada value-nya, ada manfaatnya, lebih banyak lagi barokahnya. Jadi tema yang akan kita angkat yaitu mengenai Ramadan sebagai momen untuk memperbaiki diri. Oke. Betul. Langsung saja kita dengarkan pemaparan dari Ustadz Fajar. Silakan Ustadz. Oke, jadi sesuai dengan yang dikatakan oleh Ustadz Indra tadi, di mana Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat ya untuk momen kita memperbaiki diri kita gitu. Jadi mungkin di luar di bulan lain sebenarnya bisa aja gitu, tapi kan di bulan Ramadan ini banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana itu bisa menjadi penyemangat gitu loh, menambah penyemangat kita untuk semakin berusaha memperbaiki diri kita. Semakin taat kepada Allah gitu loh. Oke. Nah, Ustadz, ada nggak sih keharusan bahwa kita itu harus benar-benar memaksimalkan bulan suci Ramadan ini agar kita menjadi lebih baik? Ada nggak keharusannya? Keharusan jelas ada gitu. Sebagaimana dikatakan oleh hadis Nabi bahwasanya rugilah orang yang ketika bulan Ramadan selesai tetapi dosanya masih belum diampuni. Nah, maka dari situ sudah tersirat bahwa rugi loh kalau kita ini dosa-dosa kita tidak diampuni. Rugi loh kalau misalkan kita ini tidak berusaha menjadikan Ramadan ini lebih baik daripada bulan sebelum Ramadan. Diri kita itu lebih baik daripada sebelum bulan Ramadan itu sendiri. Ya. Dan juga bagaimana kita ini lebih kepada kayak ada satu titik gitu, dimana di titik itu kita berusaha lah untuk menjadi lebih baik. Nah, di bulan Ramadan ini sebenarnya adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan hal itu gitu. Oke. Ya, jadi kalau seandainya kita memaksimalkan Ramadan secara benar-benar dan tentunya harus dengan istiqomah. Ya, betul. Jadi kalaupun misalnya bulan Ramadan sudah lewat, ya sebisa mungkin kita tetap mempertahankan aktivitas-aktivitas bulan suci Ramadan untuk tetap diterapkan di setelah bulan Ramadan itu. Jadi agar manfaatnya terus terasa ya. Iya, betul. Nah, bagaimana agar kita nih sahabat Asifa di rumah bisa lebih menerapkan atau lebih bisa memperbaiki diri di bulan suci Ramadan? Mungkin ada tips-tipsnya atau hal apa saja yang harus dilakukan di bulan suci Ramadan agar kita senantiasa benar-benar memperbaiki diri, Ustaz? Oke. Untuk cara-caranya atau mungkin sekedar tips-tipsnya gitu ya. Kalau untuk memperbaiki diri di bulan Ramadan itu sebenarnya nggak ada cara-cara khusus gitu loh. Tapi sebisa mungkin bagaimana kita itu di bulan Ramadan mengerjakan amalan-amalan yang mungkin sebelum bulan Ramadan itu tidak kita kerjakan gitu loh. Kayak misalkan sebelum bulan Ramadan nih, maaf, sholatnya masih bolong-bolong atau mungkin tidak tepat waktu. Benar. Nah, maka ketika bulan Ramadan datang, kita usahakan bagaimana sholat itu bisa menjadi lebih tertib lagi, bisa menjadi lebih disiplin lagi. Ya, yang utama mungkin pertama sholat itu jelas ya kan. Ya, sholatnya yang sebelumnya bolong-bolong, sebelumnya tidak tepat waktu, maka ketika Ramadan ya kita usahakan sholatnya tepat waktu, atau mungkin lebih baik lagi sebelum azan kita sudah bersiap-siap di masjid gitu loh. Oke, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita benar-benar
memaksimalkan Ya aktivitas betul, walaupun kita. sebenarnya memang banyak Sulit. yang lain juga Iya gitu. betul, banyak yang lain ya. Jadi memang sebenarnya di bulan suci Ramadan itu kegiatan dari mulai kita bangun sahur sampai kita berbuka itu penuh dengan kegiatan atau aktivitas yang tidak biasa kita lakukan di hari-hari biasa. Ya, betul. Ketika di bulan Ramadan ada kegiatan itu. Nah, itu secara tidak langsung kita akan terlatih secara ketepatan waktu, disiplin dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Jadi masih banyak ya Ustadz kegiatan-kegiatan, intinya dari mulai bangun sahur sampai dengan berbuka puasa itu kegiatan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Ya betul banget. Oke. Betul banget. Nah Ustadz, kan mungkin ada beberapa sikap nih, biar sahabat Asyifa tahu sikap apa saja sih yang dilatih nih di bulan suci selain tadi yang saya sebutkan kedisiplinan dan lain-lain. Mungkin ada sifat yang lain yang di bulan suci ini dilatih oleh Ramadan nih. Oke, di bulan Ramadan ini yang paling dilatih pasti sudah jelas itu kesabaran. Kesabaran. Bagaimana dari sahur, dari setelah terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, itu kita dituntut untuk sabar. Sabar menahan lapar, ya kan? Sabar menahan haus, kemudian sabar dari menahan diri dari amarah yang biasanya mungkin di luar bulan Ramadan kita sering marah-marah, ya kan? Maka ketika bulan Ramadan kita tahan-tahan marahnya, ya kan? Kemudian nafsu-nafsu kita tahan juga. Jadi sikap yang paling utama udah jelas yang paling dilatih itu sabar. Ya kan? Sabar. Nah, kemudian yang kedua itu bagaimana kita ini setelah bulan Ramadan itu sikap itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagaimana setiap aktivitas kita di bulan Ramadan ini kita kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita selalu hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan ini benar-benar momentum banget lah. Bisa merubah diri kita. Iya, kemudian kata kuncinya hadirkan Allah di setiap aktivitas hadirkan. Jadi jangan sampai dengan membaca bismillah saja kan kita sudah secara tidak langsung menghadirkan Allah. Selanjutnya Ustadz, ada nggak sih hikmah nih dari memperbaiki diri di bulan suci Ramadan? Ada hikmah-hikmahnya yang bisa kita dapat setelah sebulan penuh kita melaksanakan Ramadan dengan itikad untuk memperbaiki diri. Hikmahnya itu apa? Wah, kalau untuk hikmah itu sudah pasti banyak banget dong, ya kan? Bagaimana kita sebagai umat muslim itu kan dituntut untuk menjadi lebih baik. Ya. Dengan menjadi lebih baik ini otomatis setelah bulan Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih baik, ya kan? Kemudian kualitas ibadah kita juga meningkat. Kemudian semangat kita dalam menuntut ilmu bisa menjadi lebih tinggi lagi, ya kan, dan lain sebagainya gitu loh. Jadi semua banyak banget itu hikmah-hikmah dalam memperbaiki diri di bulan Ramadan itu. Ya, berarti dengan 30 hari kan itu jangka waktu yang tidak sebentar. Dengan dilakukan setiap hari, mudah-mudahan itu jadi tertanam di diri sahabat Asyifa. Akhirnya sahabat Asyifa sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan baik, kebiasaan-kebiasaan memperbaiki diri seperti itu. Nah, Ustadz, untuk mengakhiri podcast ini seperti biasa Ustadz, kita itu harus memberikan quotes nih, kata-kata. Kebetulan materi ini cukup kena, ini cukup sangat beririsan, sangat dekat dengan sahabat Asyifa, tapi kita perlu satu quotes, kalimat agar sahabat Asyifa lebih bersemangat lagi menjalani aktivitas dan senantiasa memperbaiki diri di bulan suci Ramadan. Jadi tolong satu quotes untuk sahabat Asyifa di rumah Ustaz, agar sahabat Asyifa lebih semangat lagi. Sedikit yang mungkin dari saya, perbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan perbaiki kehidupanmu. Masya Allah, hablum minallah ya. Ya, hablum minallah. Perbaiki hubungan kita kepada Allah dan insya Allah Allah akan memperbaiki kita di dunia. Kehidupan kita di dunia. Alhamdulillah materi ini telah tersampaikan. Mudah-mudahan sahabat Asyifa di rumah bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan senantiasa menerapkan dan selalu memperbaiki diri di bulan suci Ramadan khususnya. Terima kasih telah menyaksikan ICU Podcast pada episode kali ini. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Sehat selalu. Amin ya Allah. Puasanya dilancarkan, diberikan umur yang barokah. Tetap saksikan episode selanjutnya hanya di ICU Podcast, podcastnya Asyifa Kolbu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.